Saya akan menemui narasumber kita, yaitu ada Mbah Hatim di sini sebagai sesepuh dari Watu Ulo atau di pantai sebelah selatan ini. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Iya, Mbah. Eh, Salah. iya, Badhe datang negeri iki badhe napa sing dipertanyakan. nggih ngapunten, Mbah, sakderenge kula namung mireng-mireng naminipun Mbah niki sinten? Mbah ngriki. Jenengan. Oh, kula Mbah Hatim Juru Kunci Watulo. Nah, saudara, ini adalah Mbah Hatim, juru kunci Watu Ulo, atau katakan yang menguasai dari pantai selatan Watu Ulo ini. Nah, gini Mbah, karena ini ditonton oleh orang-orang sedunia Mbah. Bagaimana kalau kita pakai bahasa Indonesia ya Mbah ya? Tidak apa-apa, Ya. saya ya dikit-dikit ngerti kok. Ya, oke. Gini Mbah, Mbah ini usianya sekarang sudah berapa Mbah? Usianya. Iya, Sekarang kalau udah kleru 97. 97. Iya. Mbah ini kelahiran tahun berapa ya Mbah? Tahun 23. Tahun 23. Iya. Masya Allah, ini hampir 100. Jadi sedulur semuanya, Mbah Hatim ini sudah hampir 100 tahun usianya ya. Tapi keadaan beliau, wah luar biasa ini Mbah. Jadi lajeng anu, Mbah ini kelahiran mana? Kelahiran Iya, itu Berjot ini. Oh, daerah sini Iya, aja Mbah. daerah sini aja. Nggih. Mbah, ini saya tanya-tanya Mbah. Ya. Mbah Hatim ini sebagai praktisi spiritual atau katakanlah orang ngerti, orang pinter Mbah. Ini sudah ya, ini sudah lama Mbah Ya, ya. menekuni. Ya, mulai tahun 70 nih. Mulai tahun 70 Ya. sudah praktek seperti Iya, ini Mbah. ini. Oh ya. Jadi orang ngerti seperti ini misalnya itu mulai tahun 70. 70. Iya, nggak ada. Ini masih ya, hutan-hutan masih kental. Oh iya. Jadi praktek semacam ini, praktek spiritual ini sudah ada 50 tahun ini ya Mbak ya? Kira-kira ya kurang seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan ini Mbah tentang spiritual, Ya. saya ingin tahu tentang misteri dari Watu Ulo Mbah. Jadi ini mungkin yang pertama saya tanya tentang Watu Ulo ini. Ceritanya waktu Oke, gimana Mbah sebenarnya Watu Ulo? waktu itu dulu ya. Oke, Mbah. Kalau dalang nggak ada apa ya? Kalau dalang cerita kalau nggak ada pakemnya kan nggak bisa ya. Ya, ya, ya. Nah, ini ya, Mbah. pakemnya di lahir batin saya ini Oh. sudah dulu ini. Ini dulu ya asli ular Pak ya. Oh ini ya Mbah ya? Asli ular di tapa di Gunung Hargopuro. Sama Oh. kodok itu, kodok 2 itu. Iya, iya, Jalan iya. di Gunung Kodok itu. Iya. Tuh, dulu dapat berapa tahun? 8 tahun. Sak windu. Iya, iya. Windu ini harus jengkar pulang di pantai selatan. Nah, waktu itu hujan deras banjir. Itu kan iring-iringan. Iya, Iring-iringan iya, iya. ada Raden Mursodo itu mancing. Raden Mursodo ya Mbak? Ya, Raden Ya. Mursodo kan anak angkatnya Mbok Nyanyi Loro Kidul. Iya, 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 iya. Nah, itu terus ingin tahu ratunya ikan laut pantai selatan itu kan Rodomino. Oh. Nah, sebelum dimakan ini jalan di bawahnya Raden Mursodo kaget. Iya, iya, iya. Disabet palesan dan foto jadi 3. Jadi ini di Amit Mawon, Iya, iya. Mbak. kepala sepak kaki kanan di waktu gerajakan Watu Dodol. Watu Dodol itu Banyuwangi ya Mbak? Iya, Banyuwangi. Iya, Terus iya, iya. ekornya puger kucur itu. Bisa Oh. untuk mandi-mandi orang. Ekornya ular itu Iya, ya Mbak? ini tengahnya. Tengahnya ini Iya. ya? Kalau jemaah Kliwon jam 12 malam itu ini sambung semua. Seperti Antara emas. kepala itu Iya, sambung? sambung ekornya, kepalanya sambung. Jadi di atasnya seperti emas. Besar Pak, besar. Oh. Cuma Ini nampak gitu Mbak? Seperti iya, itu? cuma 3 detik cuma. Sebentar ya Mbak? Iya, besar. Tapi kan tidak semua orang tahu itu Mbak? Enggak tahu. Hanya orang-orang Ya. tertentu seperti Mbak Hatim Ya, misalnya itu ya? Bapak itu apa? Gurunya tekul kuwi kan tadi. Solehpati. Solehpati. Oh, iya, iya. Ini kalah tuwa. Oh iya, ini pernah dibuat syuting dari Solehpati itu Mbak Iya, ya? Solehpati kan tadi di Iya, sini iya. kalah tuwa. Iya. Betul, Pak. Terus gini Mbak, kalau ini tadi sekilas tentang cerita tentang Watu Ulo, berarti kalau begitu di sini masih ada banyak mistisnya ya? Oh iya, iya. Tentang misteri, Iya, tentang iya masih banyak. Oh, Cuma ya kalau iya ya enggak ada kesadaran orang
yang suci dulu, nggak dikasih. Yang banyak Iya, yang iya. dikasih dari sini. Oh, Banyak, iya, iya. banyak. Ya, Terus orang jauh-jauh itu. kalau gitu Mbah, di sini itu berarti ada Iya, penampakan-penampakan. ada. Terus yang sering nampak Mbah, itu berwujud apa? Seperti apa? Orang. Oh, seperti orang Iya, biasa, orang seperti biasa. kita ini. Kalau di Mahkota, di dari Mahkota, gak enek wong wayu, gak enek wong ayu sak dunia liyane mbok karo gitu. Tapi lek kadung lepas napa baju dari Mahkota, niku wonten fotone teng griya. Oh. Dadi Mencala Putra, Mencala Putri, Pak. Ini jadi penjelmaan dari Iya, Nyai Roro Kidul ya. Nyai Mbah, Roro ya? Kidul. Iya, iya, iya. Jadi sini kan diceritakan gini. Besok eneng rejane zaman, kene tak dadekne dusun Watu Ula Gunung Kodok iki jejer loro nika. Oh, Gunung Kodoknya di sini? Iya, itu jejer dua itu. Oh, Itu iya, iya, dicabut. iya, iya, iya. Jadi kalau orang tanya kenyataan, tapi tidak ada orang tahu yang sungguh Iya, 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 iya. kenyataan. Jadi masih jalan lagi ada pakemnya kan gak iso Iya, cerita, Pak. iya. Lah terus Nggih, ngaku. nggih. Jadi miturut teko pakem. Iya. Mbah, ini saya juga ingin tahu lebih dalam lagi kalau Iya, gitu. iya, iya. Kalau ini tadi ada penampakan-penampakan begini. Kan begini, Mbak. Biasanya ini makhluk halus itu Iya, ada yang jahat, juga Ya. ada yang baik. iya. Seperti Mbok Nyai Roro Kidul misalnya, ini kan Baik. termasuk sosok yang baik ya. Baik. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan di sini di sekitar ini pasti ada yang jahat kan Ya, begitu. dulu gini, Pak. Dulu Iya. ada Iya. namanya itu dipindah di Oh, Nyi Blorong apa yang anu tuh. Itu kan sering-sering anak-anak itu hilang di sini. oh Sering- begitu. Iya, sering-sering Surabaya itu sering hilang di sini. Iya, anu, Bang. Nah itu terus Mbok Nyaro Kidul cerita. Iya. Kowe lek nang kene, akhire niki cara pegawai dipindah teng Nusa Kambangan Jawa Barat. Oh, ya, 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 ya. Betul ya, Pak? Iya, Yang gene puangan napa nggih Ah. yang hukuman-hukuman Hukuman itu. Iya, dipindah iya, teng iya. mriko, ngriki mboten ana. Lek ngriki tinggal niku akhire rawan mboten enten anu. Pak. Oh, ya, Jadi ya, ya. dipindah. Iya. Jadi padha kali pegawai niki saja enak pindah. Iya. Jadi Jadi padha mawon. jadi begini sedulur ya. Ya. Ini menurut pengertian dari Mbah Atem Iya, ini iya. bahwa di sini dulu terjadi ini ada orang hilang Iya, atau banyak, apa iya. istilahnya kerem begitu Ya, ya. kerem. Sehingga ini adalah termasuk makhluk yang jahat. Iya, 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 Blorong itu. Karena itu dari Ibu Nyai Roro Kidul ini akhirnya memerintahkan untuk Iya. dipindah ke tempat Iya, yang lain Ya lain. sehingga di sini menurut juru kunci dari Watu Ulo ini sekarang ini cukup aman Cukup aman. asalkan Lek pindah. para pengunjung ini tidak berbuat yang neko-neko, Iya, iya, iya. berbuat yang baik, Iya. begitu ya, Pak ya. Iya, iya. Tapi kalau berbuat yang kurang baik, Ya, ya, udah jadi. ya, Udah ya, jadi. ya. Kebanyakan gitu Iya. kan. Terus gini, Mbak, mungkin ini kan ya juga banyak kejadian-kejadian. Iya. Biasanya mereka yang dijaili sama yang nggak baik itu tadi, makhluk-makhluk yang nggak baik, Iya. itu biasanya apa? Biasanya apa, Mbak? Itu kan gangguan dari tamu. Ya, gangguannya ini misalnya berbentuk apa-apa mereka itu luka, apa mereka itu hilang, apa mereka itu Iya, nanti enggak. gimana? Kalau hilang dah, kadang-kadang luka apa jatuh apa cuma gitu. Oh, sampai jatuh juga. Ya, cuma jatuh gitu. Dari misalnya naik batu Nah, itu jatuh gitu nggak ya. sampai hilang lah istilahnya. Oh iya iya. Makanya kayak sini kan tim sarnya kan ketat, Pak. Oh Karena biar iya enggak iya. sampai kejadian Iya. tim sarnya kan banyak. Iya. Ini ada di sana di sebelah itu, mohon itu di close ya lihat itu ada apa batu, gundukan dua batu. Ya. Ini dari kejauhan itu terlihat bahwa itu adalah namanya Gunung Kodok ya, Mbak ya. Ya, Gunung Kodok. Gunung Kodok ini dulu yang pertapa di sini bersama dengan apa ini ular ini ya, Mbak. ya? Ular, iya, Pak, Ya, ular ini. ya, ini Cak Widu. satu windu atau 8 tahun ya, Iya, Mbak. ya? 8 Ya. tahun. Jadi sedulur semua, ini satu bukti seandainya bisa ngomong ini ya batu-batu ini bahwa di situ dulu batu-batu ini di sebelah ini memang ada katak ya, katak atau kodok itu yang bertapa. Kata, kodok, Ya. kodok. Sehingga sekarang masih berwujud batu, tumpuan dua batu ini dua kodok ya. Sedangkan di sebelah ini, coba ini dilihat ini di sepanjang batu yang ada ini
di pantai ini bentuknya memanjang seperti ular. Nah ini badan ular yang ada di sini. Ya. Sedang kepalanya ada di Watu Dodol Banyuwangi. Lalu ekornya ada di Puger di Kocor. Nah, ini Mbah Hatim, ini saya sangat tertarik sekali dengan cerita Mbah. Lalu begini Mbah, karena memang di sini masih nuansa goibnya, nuansa mistisnya, itu memang masih sangat kental sekali. Apa saran-saran Mbah Hatim terhadap warga masyarakat yang berkunjung di sini? Mungkin ada saran-saran atau gimana, Mbak? Makanya kalau cuma wakil saya kan jadi tugas ini minta maafan orang lain ini jangan sampai kejadian yang Oh. Mesti saya cuma wakil cuma lebih, kalau cuma kliwon ini campur. Oh. Jam 12 malam Pak. Jam 12 malam Jumat Kliwon, badan, campur. kepala sama ekor jadi satu ya. Jadi satu. Cuman warnanya kuning, mengkilap seperti keemasan gitu ya. Di batu ini ya, Mbak ya? Ya, makanya diarani Kanjeng Ratu Maci Loro Kidul. Oh, iya. Jadi Mbak Ratu Maci Loro Kidul. Orang-orang tertentu dapat melihat itu seperti Mbak Hatim itu kan Ya, bisa kalau dapat aku melihat. dulu Mbak Marijan pernah. Oh, Mbak Marijan pernah ke sini juga, Pernah. Mbak? Mbak Marijan itu kan bel-belan terus sama saya. Lah Oh. orang Gunung Merapi ke sini. Iya. Mbah, kok ya tahu. Nah, Mbak Marijan itu mau turun di bawah menawa selamat ya Mbah. Kleru omong ora. Tak dunungno ya. Iku ngono Mbah Marijan digawe tumbal ke tanggul. Iku lek Mbah Marijan melok medun, entek negara desa Gunung Merapi ini berapa kabupaten habis. Jadi niku memang digawe tumbal. Masih Mbah ini dereng karuan Mbah ini. Mbah ini dereng karuan ini. Jadi ini pengabdian saudara ya, setulur dimanapun ya. Mbah Hatim ini adalah pengabdiannya sebagai juru kunci untuk di Watulo. Bahkan pernah didatangi oleh Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Dan itu bukan kecelakaan. Menurut pengertian dari Mbah Hatim, ini para sesepuh yang ada di Watulo ini ya. Jadi Mbah Marijan memang sengaja dirinya sebagai tumbal agar Gunung Merapi tidak memakan korban yang lebih besar. Ya, lebih besar. Ya, gitu. Benar. Sehingga pengabdiannya Mbah Marijan sampai di situ ya, karena ngugemi sabdo sabdo dari Kanjeng Sri Sultan ya, Mbak. Ya. Sri Sultan Hamengkubuwono, Mbah Marijan ini menjadi tumbal dari Gunung Merapi. Dan ini Mbah Hatim juga menyatakan bahwa Mbah Hatim ini juga mengabdikan diri untuk menjaga keamanan dari warga yang ada di sekitar sini, untuk menjaga di pantai selatan Watulo ini ya, Mbak. Ya. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan oleh Mbah Hatim apa Mbah kepada warga masyarakat, mungkin mengingatkan bagaimana Mbak? Ya lek sadaya kirane anu nggih kula. Makane jaminane Mbah niku napa? Mboten duwe napa-napa, jaminane Mbah niku raga kalih nyawa. Nggih. Cuma Ya. itu. Ya. Raga kalih nyawa jaminane Mbah. Memang teng ngriki Mbah tumu ngoten. Iya napa nggih? Mboten enak teng griya menang. Jadi ini saudara, kita buktikan ya, saya ini usia masih belum 60. Tapi kalau kesehatannya, saya kagum dengan Mbah Hatim ini ya, yang usianya sudah hampir 1 abad, hampir 100 tahun ya. Saya akui dan saya angkat topi itu ya. Jadi saya memang sakit-sakitan, apalagi sudah saya sampaikan di video saya yang kemarin ya, bahwa saya ini juga katakanlah terus terang aja disopo oleh barang halus ya. Terus terang, sehingga saya sakit, namun saya menyadari bahwa semuanya itu memang sudah resiko, karena saya memang senang keluyuran malam di tempat-tempat yang sakral, di tempat-tempat yang memang mistis, penuh dengan misteri. Ya ini Mbak ya. Ini ya. Terus begini Mbak, yang terakhir untuk Mbah Hatim saya minta, saya ini terus terang Mbak, saya sering keluyuran malam. Saya sering di tempat-tempat yang angker. Saya mohon mungkin saran-saran dari Mbah, karena Mbah ini kan lebih sepuh, lebih ngerti, katakanlah jiwanya lebih mateng dari saya, masih lebih muda dari Mbah. Ini saya mohon saran-sarannya dari Mbah untuk kepentingan saya pribadi dan juga mungkin penonton yang nonton video saya, Mbah. Ya, mestine ya sampean mriki namu. Harusnya kula nuwun. Ya. Jadi napa tujuane?
lah sampean napa sampean laksanakaken tujuane napa cuma harus kula nuwun balik ya permisi biar nggih barang ken goib niku lebih ngerti ngriku kali awake dhewe. Tapi lek awake dhewe niku ngerti, Pak, niku paling hormat. Kawula kasar paling hormat. Ya, jadi saran dari Mbah Hatim, saudara sedulur dimanapun Anda berada ya. Jadi kita sebenarnya goib itu juga seperti kita ya. Iya. Minta dihormati juga. Dihormati. Kita juga harus punya sopan santun. Ketika kita itu berbuat yang kurang baik, maka mereka juga akan menanggapi yang nggak baik kepada kita. Tapi kalau kita itu menghormati mereka, kita sopan pada mereka, maka mereka pun juga sesungguhnya tidak akan menyalahi kita. Ya, Itu begitu, ya, Mbak ya. benar. Jadi ini sangat tepat sekali dan Ya, saya sangat benar. setuju Betul, itu. betul. Ya. Oke. Mbah, kalau ini mungkin di sekitar Watu Ulo ini, Mbah, ini ada gunung atau batu yang tinggi ini, Mbah. Ya. Atau mungkin di sekitar ini juga ada hal-hal yang Ada guanya. ada gua, Ada gua halal. ada gua alam ya di sini. Ya Mbah. orang Mentaram, orang Nganjuk, orang Tulungagung, orang Mediun sering ke sini. Tapi Oh. mesti ngejak saya kalau itu kan masuknya di gua itu dan berangkang seperti kadal, Mas. Oh, Seperti jadi kadal, lubangnya kecil ya, Mbak? Ya, tapi dalam luar biasa. Pintu yang di depan. Ya. Jadi kalau itu masuk bleng sudah ya, yang jembat di dalam itu ada lubang gini, bunder. Itu di taringannya gini. Ditidurkan istirahat. Itu nanti jalurnya dari Jogja, Madura, Alas Purwo. Oh, ya ya ya. Tempatnya di mana, Mbak? Lokasinya Sana. itu, Mbak? Itu barat itu apa gunung. Oh, Jadi jadi lewat sana. lewatnya ya, Mbak? Ya betul. Jadi saya di syuting dari Jakarta kan di sini sampai di gua sampai di Papoma. Oh, Dari Jakarta. ya ya ya. Plan 7. Iya, iya. Jadi sedulur, di sini ini ada gua. Ada. Ada gua yang menurut Mbak Hatim ini gua itu gua apa namanya, Mbak? Gua alam. Gua alam. Jadi orang masuk itu harus merangkak ya. Berangkat. Nggak bisa kalau berdiri dalam Nggak kondisi. bisa. Cuman di luar itu pintunya sempit, tapi di dalam itu sangat luas Sangat begitu luas. ya, Mbak. Ya. Ya, ya. Terus ke barat terus di Papoma, timurnya Klenteng itu ada juga gua. Guane tempatnya ikan laut itu Triwulan Trigade. Ada Oh, ada dua gini. gua juga Iya, di ada sana. gua juga. Ya, ya, ya. Nah, ini sangat menarik sekali, Mbah. Semakin dalam, semakin jauh, ini semakin menarik Ya. cerita dari Mbah Hatim. Namun begini, Mbah, karena memang mungkin waktu aja, kita mungkin pada suatu ketika nanti, Mbah Hatim, Mari, saya mari. mohon minta bantuan dari Iya, Mbah iya, Hatim, mari, mohon mari. dibimbing untuk kelanjutan untuk menelusuri Nah, tentang tempat-tempat yang memang penuh dengan misteri. Ya, ini Mbah. Jadi terima kasih bincang-bincangnya dengan Mbah Hatim. Ini untuk kali ini ya. mungkin cukup di sini dulu ya, Mbah. Ya, Terima ya. kasih pada Mbah Hatim ya. Makasih. Sedulur semuanya aja dimanapun Anda berada, demikianlah hasil bincang-bincang saya dengan Mbah Hatim mengungkap tentang misteri atau sedikit ini ya, sekelumit saja tentang misteri Watu Ulo. Namun lebih jauh nanti pada episode atau pada konten, pada video yang akan datang, kita ungkap yang lebih detail lagi tentang bagaimana Watu Ulo itu yang sesungguhnya. Saya Gus Mame menyampaikan ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati.